Oke, di sini ada soal tentang globalisasi. Teman-teman bisa pause dulu videonya jika ingin coba mengerjakan soal ini. Silakan. Oke, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini. Ya, yang pertama kita baca kalimat terakhir atau pertanyaan dari soal itu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap yang ditunjukkan oleh konsumen dalam pemilihan produk asing adalah ya, sikap apa nih yang berkaitan sama globalisasi, gitu. Nah, kemudian kita ke tips yang kedua, cari kata yang sama dengan kalimat terakhir. Cari di ini ya, jadi ini bacaannya cukup banyak nih. Nah, teman-teman cukup cari satu kata yang sama yang juga ada di kalimat terakhir ini. Nah, di sini kita cari kata apa dong? Kita cari kata konsumen. Kenapa konsumen? Karena yang ditanyakan adalah sikap. Sikap itu kaitannya sama subjek. Ya kan, sama subjek, sama orang, sama pelaku gitu. Jadinya kita cari kata konsumen. Di mana nih? Dari sini. Kita scan aja. Yap, ketemu di sini. Selain itu, banyak konsumen yang mengedepankan brand, terutama di luar negeri, demi meningkatkan eksistensi diri dan gengsi. Mereka tidak peduli apakah membutuhkannya atau tidak. Yang terpenting selalu ingin menambah koleksi. Nah, sikap seperti ini itu disebut apa sih? Kita harus tahu beberapa istilah yang berkaitan sama globalisasi. Yang pertama ada hedonisme. Hedonisme itu diartikan sebagai sikap yang selalu ngejar kesenangan semata. Ya, mengejar kesenangan semata. Jadi ketika kita suka sama sesuatu nih, kita bakal ngelakuin itu terus. Itu hedonisme. Ya. Kemudian yang kedua ada sekularisme. Sekularisme ini diartikan sebagai pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan antara agama dan pemerintahan. Oke, maaf ini tulisannya agak miring-miring gini ya. Tapi semoga bisa dipahami deh. Oke, kemudian ada yang C, ini individualisme. Udah jelas ya, individu berarti suka sendiri-sendiri gitu, suka sendiri-sendiri. Apa-apa ngerasa bisa sendiri, ya udah sendiri aja. Seolah-olah tidak memperdulikan orang lain, seolah tidak membutuhkan orang lain, gitu. Cuek. Ya. Kemudian ada konsumerisme. Nah, ini konsumerisme itu suka belanja. Suka belanja, maaf, apapun ya, terlepas dia itu butuh atau nggak butuh. Jadi pokoknya dia belanja, suka banget belanja. Suka banget beli-beli barang. Mau butuh kayak enggak kayak, yang penting dia pengen, dia beli. Bukan dia butuh dia beli ya, dia pengen dia beli. Gitu. Kemudian yang E itu materialisme. Nah, ini tuh materialisme itu artinya selalu berorientasi kepada uang ya atau materi gitu. Makanya kan kita sering dengar tuh istilah kayak ada orang yang matre. Jadi orientasi itu selalu uang atau materi. Gitu. Nah, kalau dari penjelasan tadi terkait dengan ilustrasi ini, berarti sikap yang ditunjukkan tuh yang paling pas yang mana nih? Apakah hedonisme, sekularisme, individualisme, konsumerisme, atau materialisme? Nah, jawabannya yang D ya, konsumerisme. Karena ini spesifik ke belanja-belanja, ke beli-beli, sesuai dengan ilustrasi ini. Ya, selalu membeli produk-produk asing untuk eksistensi diri dan gengsi, terlepas butuh ataupun nggak butuh. Yang penting pingin beli. Oke, di sini ada soal yang kedua. Teman-teman bisa pause videonya jika ingin mencoba untuk mengerjakan soal ini secara mandiri. Silakan. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini. Ya, yang pertama kita baca kalimat terakhir dari soal atau baca pertanyaannya dulu. Ilustrasi tersebut menunjukkan penggunaan strategi pemberdayaan apa? Oke, berarti yang ditanyakan adalah strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan itu ada beberapa, teman-teman. Kita coba lihat ya dari pilihan gandanya.
Kita masuk ke tips yang kedua, perhatikan pilihan jawaban. Strategi pemberdayaan perlindungan ada, ya. Aduh maaf, terlalu besar ya. Oke. Lalu pemeliharaan ada, penyokongan juga ada. Partisipatif, nah ini bukan strategi ya, tapi lebih ke prinsip dari pemberdayaan, bukan strategi. Berarti ini bukan jawabannya. D, bukan. Kemudian pemungkinan, ini juga ada. Nah, perlindungan itu artinya pemberdayaan itu mampu melindungi masyarakat dari penindasan. Nah, ini maksudnya di sini. Kemudian kalau pemeliharaan, maksudnya adalah pemberdayaan ini bisa menjaga kestabilan di masyarakat. Ya, oke. Kalau yang penyokongan, kita ke sini deh. Penyokongan itu artinya pemberdayaan ini dapat mendukung kehidupan masyarakat di sana. Ya, ini penyokongan. Gitu. Dapat mendukung kehidupan masyarakatnya, dapat membuat masyarakatnya menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya juga. Itu penyokongan. Nah, kalau yang pemungkinan itu diartikan sebagai memungkinkan, ya pemungkinan artinya memungkinkan ya, memungkinkan potensi yang ada itu untuk digunakan. Ya, di potensi yang ada di desa itu bisa dimaksimalkan. Nah, kita udah tahu artinya satu-satu, kita coba cek ke soalnya biar lebih mantap jawabannya ya. Program pemberdayaan di desa A berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Warga desa berhasil mengembangkan potensi pertanian yang ada sehingga hasil produksi meningkat dan jangkauan pemasaran lebih luas dengan memanfaatkan teknologi baru. Kelihatan ya, sudah ada mengembangkan potensi pertanian yang ada. Nah, ini berarti strategi pemberdayaan yang digunakan adalah yang pemungkinan. Gitu. Oke, semangat teman-teman!